kabar? Semoga kita semua bisa tetap sehat dan bersemangat. Berjumpa lagi dengan saya, Nikita Kezia, pada video pembelajaran kita yang kedua. Nah teman-teman, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang perkembangan teknologi, media, dan pembelajaran, bukan? Nah pada kali ini kita akan membahas tentang apa ya? Jadi, kali ini kita akan mempelajari materi tentang lingkungan belajar abad 21. Nah, setelah menyimak video ini, diharapkan pertama, kita mampu menelaah lingkungan belajar abad 21. Kedua, kita mampu menganalisis teknologi inovatif dan terbarukan. Dan ketiga, kita mampu menelaah penggunaan perangkat digital dalam pembelajaran. Nah, sekarang kita akan beranjak pada materi yang pertama, yakni teknologi dan media pembelajaran. Nah, pada bagian ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ialah teknologi pembelajaran. Ketika mendengar kata teknologi, sebagian orang langsung mengkaitkan dengan produk seperti komputer, tablet, atau perangkat seluler. Sebagian guru memandang teknologi sebagai obat untuk semua kelas. Nah, menurut Smaldino pada tahun 2019 di halaman yang ketiga, tertulis bahwa teknologi saat ini menawarkan beberapa manfaat bagi guru. Di antaranya, A. Menyimpan dan mengakses informasi dalam jumlah besar secara digital. B. Memenuhi berbagai kebutuhan peserta didik dan akses ke pengalaman belajar. Kemudian yang C. Peserta didik tidak lagi terbatas pada ruang kelas. Nah, kemudian yang kedua ialah kesenjangan teknologi. Kesenjangan teknologi di Indonesia masih sangat bervariasi. Untuk daerah perkotaan, hampir tidak ada hambatan di perangkat dan jaringan. Namun, untuk sebagian daerah pinggiran, masih ada keterbatasan perangkat dan jaringan. Selain ketersediaan perangkat dan jaringan, kemampuan menggunakan perangkat juga masih belum merata. Untuk sebagian Gen Z dan post-Gen Z, relatif lebih mudah untuk beradaptasi dan memanfaatkan perangkat digital. Namun, untuk generasi sebelumnya, masih perlu diadakannya penyesuaian dan adaptasi. Nah, adapun materi kedua yang akan kita pelajari bersama ialah format dari media pembelajaran. Mari kita lihat ada 6 kategori dasar dari media yang digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama ialah teks. Teks terdiri dari karakter alfanumerik yang dapat ditampilkan dalam format apapun, seperti dalam papan tulis, layar komputer, buku, poster, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ialah audio. Audio mencakup apapun yang dapat kita dengar, meliputi suara manusia, musik, suara mekanis seperti mesin mobil berjalan, kebisingan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ialah visual. Visual juga secara teratur digunakan untuk mempromosikan pembelajaran dan menyertakan diagram layar di komputer, gambar di papan tulis, foto, grafik dalam buku, kartun, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ialah video. Video ialah media visual dan audio yang menampilkan gerakan dan dapat disimpan dalam bentuk DVD atau flash drive, streaming dari internet, animasi komputer, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ialah objek dan model nyata. Nah, objek dan model nyata merupakan manipulatif 3 dimensi yang dapat disentuh dan ditangani oleh peserta didik. Kemudian yang terakhir ialah orang. Faktanya, orang sangat penting untuk belajar. Peserta didik dapat belajar dari guru, peserta didik lain, maupun orang dewasa. Baik, adapun materi ketiga yang akan kita pelajari bersama, yakni guru digital. Perangkat digital memperluas dan meningkatkan kemampuan guru untuk memenuhi berbagai peran dan tanggung jawab yang terkait dengan sosok dari seorang pendidik. Perangkat teknologi lebih memungkinkan guru digital untuk merencanakan dan memberikan pengajaran interaktif sambil berpartisipasi dalam komunitas praktik global dengan sesama pendidik itu. Dengan adanya istilah guru digital, maka terdapat beberapa konsep yang harus ditekankan, yaitu pembelajaran digital, sistem respon personal, alat penilaian seluler, komunitas praktek, standar teknologi untuk guru, serta standar kurikulum. Nah, sekarang kita akan beranjak pada materi yang keempat, yakni siswa digital. Pembelajaran di era digital kini berpusat pada siswa, dan hal ini memungkinkan mereka untuk bisa belajar secara mandiri dengan dukungan teknologi.
Siswa menggunakan perangkat digital seperti tablet dan ponsel untuk mengakses informasi, membuat catatan, dan juga berkolaborasi. Teknologi juga memperluas komunikasi global melalui blog, wiki, dan media sosial. Standar teknologi mengharuskan siswa untuk bisa kreatif, kolaboratif, dan kritis dalam menggunakan perangkat digital, serta mereka harus juga peka terhadap aksesibilitas dan inklusi di lingkungan belajar. Baik, sekarang kita akan beranjak pada materi yang kelima, yakni lingkungan belajar yang efektif. Tren guru masa depan beralih dari metode pengajaran tradisional menuju teknologi digital. Dan hal ini mengikuti 4 fase adaptasi, dari mencoba-coba hingga pemanfaatan penuh teknologi baru. Transformasi ini menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif, mendukung pembelajaran tatap muka, jarak jauh, dan campuran maupun blended learning yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan siswa di abad 21. Pusat sumber belajar sekolah juga berkembang menjadi e-library yang menyediakan akses ke beragam materi digital. Di masa depan, pembelajaran akan lebih terhubung, lintas disiplin, dan dispersonalisasi yang didukung oleh teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan dan augmented reality yang mencerminkan tuntutan di dunia kerja yang nyata. Nah, selanjutnya, materi yang akan kita bahas ialah hukum hak cipta. Salah satu permasalahan di era digital ialah hak cipta. Untuk melindungi kepentingan pencipta, produsen, dan distributor dari karya asli teknologi informasi dan seni, negara-negara mengadopsi Undang-Undang Hak Cipta. Hak cipta mengacu pada hak hukum atas suatu karya asli. Untuk konteks di Indonesia, hak cipta sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Dan sekarang, kita sudah beranjak pada materi yang terakhir, yakni penggunaan wajar. Penggunaan wajar memberikan pengecualian hak cipta yang sangat penting bagi guru dan peserta didik. Sebagian kecil dari karya yang berhak cipta dapat digunakan dalam pengajaran bila dikutip dengan benar dan dicatat bahwa materi tersebut memiliki hak cipta oleh siapa. Jadi, itulah materi tentang lingkungan belajar abad 21. Terima kasih banyak telah menonton video pembelajaran ini. Yuk tetap semangat! Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.